أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين وعلى آلك وأصحابك ومن اتبعك ومن اهتدى بهداك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أما بعد فمن آيات الله البينات قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih kita semuanya menjadi hamba-hamba yang terpelihara nikmat imannya. Dengan keimanan ini kita yakin saat ini dan setiap saat Allah senantiasa melihat kita, mengetahui semua yang telah kita perbuat dan yang sedang kita kerjakan saat ini. Sekian lama Allah berikan kepada kita kesempatan untuk ruku, untuk sujud, untuk taqarrub kepadanya, dan Allah ingatkan kita semuanya dengan firman-Nya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan mati dan hidup. Mati dan hidup. Didahulukan kata mati, dilanjutkan dengan kata hidup. Jadi saat ini kita sedang apa? Kita sedang perjalanan, sedang ujian, sedang di perjalanan yang akan berakhir dengan memasuki pintu kematian menuju kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya bukan saat ini. Saat ini terkadang sakit, kita diingatkan bahwa di akhirat ada orang yang sakit selamanya. Saat ini ada yang bahagia, ada yang senang. Di akhirat nanti ada yang senang selamanya. Diperkenalkan kepada kita bagaimana sebenarnya kehidupan yang hakiki yang akan dialami semua umat manusia. Saat ini sedang diuji kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian ada yang disadari, ada yang tidak. Orang yang sedang sakit selalu menyatakan dirinya sedang diuji. Orang yang sedang terkena bencana sedang diuji. Dan orang yang sedang dalam keadaan sehat, sedang dalam keadaan lapang, hartanya tidak terkurangi, tidak pernah berkata aku sedang diuji dengan sehat, aku sedang diuji dengan banyak harta, aku diuji dengan kesenangan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita setiap saat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang menyadari sedang diuji akan senantiasa hati-hati memanfaatkan kesehatannya, memanfaatkan usianya, memanfaatkan kenikmatan hidupnya. Saat ini kita memasuki hari Jumat pertama tahun 2023, Jumat tahun 2022, kita tidak mampu membuktikan akan hidup sampai saat ini. Dan dari pekan yang lalu sampai saat itu sudah sekian banyak yang menghadap kepada Allah. Kita pun tidak tahu saat ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Apakah kita punya bukti akan bertemu lagi pada Jumat mendatang? Atau di antara kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatang Jumat mendatang? Boleh jadi Jumat ini bagi sebagian kita merupakan Jumat terakhir. Siapakah yang akan mengakhiri Jumat terakhir hari ini? Mungkin saya sebagai yang berbicara, mungkin juga di antara jamaah. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan ini. Setiap kali kita menghadap kepada Allah dengan sholat, dengan rukuk, dengan sujud, sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan sholat oleh kamu seakan-akan ini merupakan sholat terakhir. Apabila kita merasa boleh jadi merupakan sholat terakhir, kapan lagi kita mengharap ampunan, mengharap ridha Allah, mengharap
penghapusan kesalahan, penghapusan dosa, kalau bukan saat ini. Dan ingat kepada kematian merupakan langkah yang sangat penting untuk kita tempuh guna meningkatkan kualitas ibadah. Karena itu Allah tegaskan, alladzi khalaqal maut, Allah yang menciptakan mati. Ingat akan kematian yang pasti akan dialami oleh setiap insan. Orang yang tua, orang yang muda, tidak ditentukan kapan usia matinya kecuali oleh Allah. Usaha boleh dilakukan tapi tidak menentukan hasil. Sudah sekian banyak orang yang dipanggil oleh Allah sejak diungkap istilah COVID-19 sampai saat ini. Dan sejak sebelum ada istilah COVID-19 yang meninggal setiap hari ada. Setelahnya beres PPKM yang meninggal setiap hari ada. Dan Allah yang menentukan kapan ajal akan menjemput kita masing-masing. Allah tegaskan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Bila telah tiba ajal menjemput kamu, menjemput mereka, tak seorang pun dari manusia yang mampu mengundurkan dirinya atau mempercepat walaupun satu detik, satu saat. Inilah merupakan prinsip bagi kita. Kenapa Allah berfirman, alladzi khalaqal maut, Allah yang menciptakan mati, supaya kita selalu ingat kepada mati. Didahulukan kata mati, baru disebut kata hayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih berkualitas amalnya. Kalimat ahsan bukan lebih banyak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberi waktu kepada kita beragam. Ada orang yang hidupnya mungkin hanya sampai usia 15 tahun, ada yang sampai 50. Dan Allah beritakan kepada kita, ada seorang hamba yang mendapatkan tugas berdakwah, usia dakwahnya 1000 tahun. Pada waktu beliau meninggal pada usia berapa tahun? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'aman. Sungguh telah kami utus Nuh. Kami utus, berarti diangkat sebagai rasul, bukan usia bayi, tapi tentunya usia yang layak diangkat jadi rasul. Usia berapa? Lalu beliau berdakwah 1000 tahun. Kecuali 50, apa yang 50? 50 berbeda dibanding dengan usia dakwah selama 150 tahun. Selama 150 tahun beliau berdakwah menghadapi masyarakat yang penuh dengan kekufuran, kemaksiatan, kemusyrikan. Yang dikecualikan hanya 80 orang. Yang 80 orang diselamatkan dari banjir raksasa dan dibina dari 80 orang tersebut selama 50 tahun. Allah tegaskan 1000 sana kurang 50 tahun. Al-fasnati illa 50 'am. Berarti 150 tahun menghadapi kekufuran, kemusyrikan, kejahatan, kemaksiatan, sampai Nabi memohon kepada Allah dengan firman, dengan sabdanya, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Rabb, aku mohon Engkau putuskan, Engkau turunkan keputusan untuk menangani sekian banyak orang yang tidak mau menerima ajaran-Mu. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadak. Bila Engkau biarkan mereka hidup, pasti mereka akan mengganggu orang-orang yang sudah taat, sudah tunduk padamu. Aku tidak tahu harus bagaimana, ya Allah. Apabila aku sudah dipanggil oleh Engkau, ini yang 80 orang harus bagaimana, ya Allah. Allah langsung memberikan respon dengan kalimat, la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Sudah, enggak usah engkau bimbang gelisah. Aku akan putuskan semua mereka akan tenggelam, ditenggelamkan. Dan setelah itu Nabi membina hanya 80 orang untuk menjadi kader-kader dakwah, menghabiskan waktu 50 tahun. Berapa usia beliau saat ajal menjemputnya?
dan yang sulit untuk kita pahami, kita ukur dengan kehidupan saat ini, karena adalah urusan keimanan, bukan urusan wilayah akal. Kita menyaksikan kalau ada orang yang usia 100 tahun seperti apa hidupnya, apalagi 200 tahun seperti apa fisiknya. Nabi Nuh sampai 1000 tahun masih berdakwah, masih kuat menghadapi sekian banyak tantangan. Kuasa Allah. Jelas ayat berbicara tentang Nabi Nuh, ayat akidah. Dan kita tentunya berbicara tentang masa lalu. Banyak yang penuh dengan kedustaan, kebohongan. Tapi kalau berita dari Al-Quran, itulah yang pasti benar. Mari kita tingkatkan kesibukan kita mempelajari kisah-kisah para nabi, para rasul berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang akan terulang terus substansinya setiap zaman, setiap generasi. Tak mungkin Allah menjelaskan kepada kita tentang kehidupan para nabi kalau hal tersebut tidak berguna bagi kehidupan saat ini. Wa sallallahu alaihi wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah memberikan kepada kita nikmat hidup sampai saat ini, dan Allah akan bertanya kepada kita sejak kita menginjak dewasa sampai ajal menjemput kita nanti. Diperlihatkan kepada kita rekaman hidup kita dari awal sampai akhir. Masa-masa yang lalu ada yang kita isi dengan zikir, ada yang kita isi dengan maksiat, la haula wala quwwata illa billah. Ada yang dibiarkan berlalu tanpa diisi dengan aktivitas. Semuanya kita akan ditanya di hadapan Allah tentang perjalanan hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an amrihi fima afna." Setiap seorang demi seorang dari kita akan memasuki ruang sidang di hadapan pengadilan yang maha adil, mahkamah yang maha agung, pengadilan yang maha tinggi. Dan pada waktu itu yang akan menjadi saksi bukan manusia yang terkadang mungkin saksinya benar, mungkin saksinya palsu. Yang akan menjadi saksi diri kita sendiri, anggota diri kita sendiri yang akan menjadi saksi. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Pada hari yang pasti akan dialami orang-orang yang sudah ditunggu dengan siksa. Mereka mendengar telinga berbicara, mata berbicara, kulit berbicara, memperjelas kehidupan mereka selama di dunia. Sampai mereka bertanya kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kulit kalian berbicara lantang seperti itu? Dulu tidak pernah aku dengar kau berbicara. Maka kulit menjawab, antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Ya, kini kami diberi kemampuan berbicara oleh Zat yang telah memberikan kemampuan berbicara kepada yang lain-lain. Demikianlah kulit akan memperjelas kepada kita apa yang sudah kita persiapkan saat ini. Telapak tangan yang sudah dipakai mengambil, apakah semua yang kita ambil halal? Mata yang sudah kita gunakan untuk melihat, apakah semua yang kita lihat haknya untuk kita lihat? Telinga, apa sih yang sudah kita dengar? Inilah yang sangat penting bagi kita dari waktu ke waktu untuk selalu melakukan muhasabah. Terlepas perhitungan hari
dihubungkan dengan kalender Hijriah ataupun kalender Masehi, Allah Subhanahu wa taala pencipta matahari yang dijadikan sebagai landasan perhitungan kalender Masehi dan dijadikan landasan untuk mengetahui jadwal waktu sholat adalah kalender Masehi. Di seluruh dunia jadwal waktu sholat berlandaskan kalender Masehi. Dan jadwal saum ayyamul bid, awal Ramadan, praktik haji, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Tentang hilal sangat berguna untuk memulai ibadah saum, melaksanakan ibadah haji. Umat Islam pengguna terbanyak terhadap kalender Masehi. Pergantian tahun Masehi, umat Islam yang paling mendapatkan nikmat dan mengambil manfaat paling banyak. Makanya sangat penting bagi kita selalu melakukan muhasabah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Wazinuha qabla an tuzan. Silakan timbang-timbang amalmu sebelum kamu ditimbang dalam timbangan yang adil. Wa tahayyu li yaumil 'ardil akbar. Siap-siap kamu menghadapi hari yang sangat dahsyat. Yauma la takhfa minkum khafiyah, yaitu hari pertunjukan semua amal pribadi masing-masing. Tak sedikit pun yang dapat kita sembunyikan. Saya sebagai hamba yang sangat lemah sering berupaya untuk berbuat yang tidak layak saya perbuat, dan jangan sampai ada orang yang tahu, tidak sadar bahwa Allah tahu dan Allah mencatat dan ada rekamannya. Kalau tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan rahmat, apa yang harus kita siapkan saat menghadapi kematian yang pasti akan kita jumpai? Tidak boleh kita putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sampaikan kepada hamba-hamba yang sudah beribadah kepadamu demikian firman Allah. Apa yang disampaikan ya Allah? Panggilan dariku, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas akibat mengikuti tuntutan hawa nafsu. Jangan putus asa. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun. Untuk itu marilah kita sama-sama menghadap kepadanya, memohon ampun dan penuh yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa kita. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati wa sayyidina ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alim al-ghaibi wa syahadah. Ya Tuhan kami, hanya Engkau yang Maha tahu apakah setelah Jumat ini kami akan kembali ikut sholat Jumat di pekan mendatang, atau hari ini merupakan Jumat terakhir. Apakah setelah sholat duhur ini kami akan sholat duhur lagi, atau ini merupakan sholat terakhir? Rabbana ya Tuhan kami, kapanpun ajal menjemput kami, dimanapun kami berada kedatangan ajal, Rabbana kami mohon, walaupun kami di masa-masa lalu sering membuang-buang waktu, sering menyalahgunakan nikmat di hadapan Engkau, kami mohon saat ajal menjemput kami, Engkau mudahkan bagi kami untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami mohon Engkau berikan kepada kami husnul khatimah. Selamatkan kami dari bahaya husnul khatimah ya Allah. Dan manakala kami sudah menembuskan nafas terakhir, kami mohon Engkau panggil kami dengan kalimat Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana ya Tuhan kami mohon ya Allah, manakala Engkau mempertemukan kami di akhirat, pertemukanlah kami ya Allah dengan Rasul bersama keluarga kami. Pertemukan kami dengan Rasul bersama guru-guru kami, dan berilah kami bertemu dengan Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Allahumma matina bin nazari ila wajhikal karim. Ya Rahman ya Rahim, curahkan ampunan rahmat untuk seluruh hamba-hamba yang beriman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil muslimina wal
walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i